Akan kasih Tuhan kasih semangat ya. Suaranya mana? Semangat. Haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersukacita bisa hadir kembali di Pas Bandung. Walaupun tidak begitu banyak sekali sampai ratusan ya, tapi masih ya 10, 20, 30 ya masih oke lah ngumpul ya. Tapi kita percaya kita di akhir zaman ini jangan menjauhi ibadah ya. Tetapi selagi ada waktu kita bisa kumpul-kumpul. Nanti kalau misalnya ke depannya lagi masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa peperangan, masa-masa musibah, ya, masa-masa di mana politik jadi panas lagi, nanti kita akan masuki pemilu. Mudah-mudahan aman, tapi ya kita nggak tahu ke depannya. Karena di akhir zaman dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, suku akan bangkit melawan suku. Ya, kita siapkan hidup kita, siapkan diri kita, siapkan roh kita. Ya, kemarin saya ada bahas di satu gereja bahwa yang ada satu penglihatan itu bahwa nanti akan keluar jihad-jihad ya, di mana sudah tertulis. Jadi kita kuatkan roh kita, bukan kita lawan dengan jasmani, tapi dengan roh kita yang kuat. Ya, sehingga kita terus berani memberitakan Injil, terus bersaksi di mana kita berada, terus kita berdoa dengan kuat kuasa Roh Kudus. Seperti yo nih, double yo. Urapan kuat doa kalau bisa peperangan setiap hari. Saya pernah loh berpikir, wah, kita harus doa peperangan tiap hari. Tapi doa peperangan tuh menguras energi loh. Ya kan? Doa peperangan coba tiap hari. Menguras energi loh saudara ya. Tapi nggak apa-apa, itu ada kuasa yang keluar lewat hati kita, suara kita, diri kita. Ya, dan kita akan melihat akan ada banyak perubahan-perubahan. Waktu itu dilihat, yo ini yang tadi barusan kesaksian firman, pakai jubahnya di alam roh, panglima loh ini. Panglima. Yuk katanya, kita topang Cimaria yuk katanya. Cimaria seperti Musa, double yo seperti Hur dan Harun. Jadi Cimaria kalau angkat tongkatnya, laut terbelah nih. Atau peperangan Yosua menang. Tapi pada saat si Musa turun tangan nih, kepenatan, kalah saudara. Ya, jadi Tuhan kirimkan orang-orang kepada Pas Agape ini untuk saling nopang, saling dukung. Memang saya juga merasa loh, gak semua pemimpin tuh strong terus. Kadang ada saatnya kita capek, kita lelah, kita dihajar, kita ditembakin oleh iblis. Karena kita nih di atas, tembakin sama iblisnya dengan masalah, persoalan, dengan pelayanan, dengan orang-orang. Waduh banyak deh saudara. Saya kalau bisa sih mundur teratur. Tapi Tuhan bilang, ayo lagi maju. Nih saya kirim lagi double yo katanya. Ini Cimaria saya tuh katanya dukung pelayanan Cimaria. Puji Tuhan dalam hati saya ya. Tapi ada saatnya juga double yo lagi lemes satu nih. Kemarin dia topang doa. Mungkin dia lagi ketembak iblis atau buka celah. Aduh Cimaria hampir saya nggak ke Bandung. Ini kaki keinjek beling katanya berdarah. Tuh dari Depok jauh loh saudara, ke tempat saya bisa 2,5 jam loh. Baru kita ke Bandung ini 4 jam loh saudara. Ya, saya nyetir sendiri. Esther bilang, lu bisa sendiri nyetir? Lu bisa nih, nggak ada gantinya. Bisa, tenang aja. Dia takutnya saya ngantuk, saudara lagi nyetir. Makanya diajak ngobrol terus sama dia. Tapi puji Tuhan ya, kita tua-tua harus strong. Kayak apa? Kayak Kaleb. Makin tua semakin kuat untuk merebut setiap wilayah-wilayah. Untuk merebut jiwa-jiwa. Apalagi yang muda-muda di tempat ini. Ya kan? Mungkin ada yang masih 20, 30, 40. Cimaria udah kepala 55. Hampir 55. Tapi kuat roh kita. Berjiwa muda. Ayo banyak jiwa-jiwa yang perlu pertolongan kita untuk dikuatkan, diselamatkan. Ya kan? Jangan kita berpangku tangan, berdiam diri melihat keadaan. Jangan, kita kuat lewati api pengujian. Lewat masalah hidup, lewat persoalan hidup kita menang. Kita bisa menguatkan lain. Kita bisa bersaksi. Kita bisa menjangkau mereka yang terhilang, yang jauh dari Tuhan. Beritakan Injil, nanti Roh Kudus yang bekerja. Saya juga semalam doain ada satu mualaf gitu ya. Saya doain, saya merinding loh saudara. Atau kayak ada setannya, kalau saya merasa merinding ini ada setannya gitu saudara. Yang Angelina Sondak saya doain saudara. Karena saya pikir, kasihan Tuhan, dia sudah mengenal kebenaran. Tapi kok ditutupi mata rohnya. Saya cabut dalam nama Yesus semua selubung-selubung yang menutupi mata roh dia. Saya merinding saudara. Merinding bulu kuduk semua.
Kami percaya roh yang di dalam saya lebih besar daripada roh-roh dunia. Kasihan ya, karena seringkali orang-orang Kristen yang agamawi yang hanya dari awal lahir Kristen tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, imannya nggak kuat, gak akan kokoh. Saya aja lahir awal Kristen, papa pendeta, umur 20 tahun saya baru bertemu Tuhan. Itu yang menguatkan saya. Nggak sampai di situ, pergumulan berpuluh-puluh tahun, hampir saya tinggalin Tuhan juga, hampir saya murtad. Ya, dibakar lagi. Apakah hidup kita seperti rumput kering, kayu atau jerami? Ataukah hidup kita dibangun dari permata, emas dan perak? Semakin dibakar, semakin dimurnikan, kotoran hidup kita akan keluar. Ya, itu pengujian. Api pengujian itu akan datang kepada setiap orang. Gak hanya orang benar, tapi orang fasik juga. Ya, semua akan mengalami. Nanti yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, pemisahan. Jadi kita ayo persiapkan roh kita dengan apa? 4 hal. Bangun doamu setiap hari. Bangun hubungan karib. Berkomunikasi lewat doa. Lewat firman ya. Jangan bolong-bolong. Firman itu Tuhan yang ngomong. Surat cinta. Kita baca nih pelan-pelan. Apa yang menyentuh hati kita. Itu Tuhan berbicara. Ya, kemudian pujian penyembahan, ingat lagi. Saya ketemu ada YouTube dari Afrika. Itu bahasa roh 24 jam live lagi. Jadi saya ikutin terus live 24 jam nonstop. Jadi saya stop aja sejam. Kalau dia nonstop, kita stop aja sejam. Tapi bener loh saudara, roh kita makin kuat. Saya sampai bisa mencucurkan air mata, bisa nangis waktu bahasa roh bersama. Nggak ada orangnya, cuman ada gambar api sama turun kayak butiran-butiran emas. Bahasa roh itu live 24 jam, nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Itu dari Afrika. Karena sekarang ini HP itu mendunia, seluruh dunia kita bisa tahu saudara ya. Nah kemudian hal yang kedua yang saya mau berkata, yaitu jadilah tenang karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita kuasai diri kita, jangan sampai kita gelisah, stres, sakit, mikiran negatif. Aduh capek, lelah, kerjaan, duit gak ada. Udah gitu penyakit tambah lagi, ini itu ada aja masalah. Jadi menekan roh sehingga roh jadi lemah. Tapi kita lawan dengan iman yang kuat. Ya, kayak kemarin, Yo bilang lagi ketunjuk beling. Yo tahu nggak? Cucu saya sampai benjol biru di sini matanya. Saya suapin puding, jadi dia merosot dari ranjang. Saya nggak bisa ketahan. Puding kelapanya jatuh, kelapanya batoknya jatuh. Saya nggak ketahan, biru merah. Saya fotoin kasih Yo, cucu saya, saudara. Saya sungguh sedih juga, saudara, karena saya merasa bersalah karena saya sama dia doang, dia jatuh di depan saya. Tahu nggak? Saya diam-diam gimana ya kalau bapak emaknya tahu nih, langsung itu biru sama merah, ininya kayak pakai shadow. Waduh, saya turun dari loteng. Saya tahu nggak saudara, si Kiara jatuh nih. Katanya suruh reaksi. Mantu saya, aduh, katanya, ayo ke dokter. Tenang, saya bilang, ini nggak apa-apa, dikompres aja pakai RS, saya bilang gitu. Akhirnya tenang, dikompres pakai RS, nggak ke dokter, sudah mulai sembuh, amin. Yang penting tenang. Saya juga sempat syok, sampai menyalahin diri saya, kok saya nggak bisa jaga cucu saya sampai jatuh, ya kan, nungkep ke bawah, tinggi juga, kebentor sama itu lemari saudara ya. Jadi Tuhan ampuni aku nggak menjaga dia karena memang itu sedetik aja langsung saudaraku ya. Jadi jangan sampai kita buka celah, ya udah maksudnya kita terus berjaga-jaga dan berdoa ya di penghujung akhir zaman ini. Dan satu hal yang saya diingatkan sama Roh Kudus waktu tahun 1993 kira-kira. Waktu itu saya masih belum married. Saya itu sering ikut kebaktian coba dengar dulu ya, maaf jangan ngobrol dulu ya. Nah, tolong dengerin dulu saya sebentar aja. Nah, maksudnya gini,
Saya diingatkan Tuhan, diingatkan Roh Kudus, waktu tahun 1993, saya seringkali mengikuti seminar-seminar akhir zaman. Dan tahun 93 itu dikatakan tahun 2000 akan terjadi akhir zaman, rapture. Ya, jadi waktu itu saya ikutin semua dia punya pengajaran tentang sejarah dunia, ya, itu yang ngadain Jung Il Kuk dari Korea. Dan yang satu hal yang saya ingat sampai sekarang kesaksian dia, di mana dia dikasih satu malam satu penglihatan di stadion yang besar sekali dan ada olahraga lari gitu. Nah waktu itu pas dia dilihatin stadium yang besar dengan penonton yang banyak, tuh ada pelari-pelari pada lari. Tahu nggak saudara, pas di zoom di dalam penglihatan itu, dianya lagi lari saudara. Disorak-sorakin oleh penonton, ayo lari lebih kencang, ayo, ayo, ayo. Dia lari lebih kencang. Nah dia lihat dan kelihatannya dia yang lari lebih kencang. Jadi akhir zaman ini ayo kita lari, jangan lambat. Jangan kita berjalan atau berdiam diri, lari. Bahkan terbang seperti Raja Wali. Jangan menoleh ke kiri ke kanan. Tanggalkan semua beban-bebanmu. Tanggalkan semua dosa-dosamu. Tanggalkan semua yang merintangi. Supaya engkau lari lebih cepat lagi dan kau jadi pemenang. Disitulah dia bertobat. Sekarang dia jadi penginjil tentang akhir zaman. Ya saudara, dan dia cerita nanti terakhir akan terjadi perang dunia. Nah saudara, saat ini hati-hati. Kalau Israel sudah mulai perang, kalau semua bangsa-bangsa sudah berkumpul untuk menyerang Israel, itu tanda kedatangan Tuhan udah dekat banget. Dan saya berita hari ini, dari kapal induk Rusia dan Amerika sudah mulai mendekati Israel, akan terjadi perang besar. Ya, berjaga-jaga ini waktu sudah sangat singkat, sangat urgent sekali. Jangan kita ini bermain-main lagi, lemes lagi, up and down lagi. Roh kita kuatkan. Ya, jangan sampai kita ini lemah, lihat keadaan, lihat masalah, jangan. Udah pandang Yesus aja. Waktu itu kebaktiannya nggak banyak. Paling 10 orang, 15 orang. Sewa tempat di Hotel Ciputra setiap hari Kamis. Ya, saya pulang kerja baru saya ikut seminar akhir zaman. Nah saudara, jadi WL-nya gantian saudara. Jadi saya WL, kiri kanan ada singer gitu ya. Nah waktu saya naikkan pujian penyembahan, lagi nyanyi, ada yang berhembus. Saya nengok. Enggak, ini lagi merem lagi penyembahan. Ini lagi merem lagi penyembahan. Lah siapa yang niupin saya ya, saya bilang gitu. Saya merem lagi, saya penyembahan lagi, haleluya. Kan kita WL ya, kita konsentrasi ya. Ada lagi yang niup, gitu. Sampai ke telinga saya, sampai ke berasa anginnya. Ini saya melek lagi, siapa yang niupin saya ya, saya bilang gitu ya. Akhirnya saya sadar ini berarti Roh Kudus nih, saya bilang gitu ya. Jadi Roh Kudus maksudnya itu mengurapi saya lagi, menghembuskan rohnya lagi, supaya kamu tuh jangan padam, supaya rohmu tuh terus menyala-nyala, supaya rohmu tuh terus kuat, jangan pernah lesu, lelah, letih lagi. Ayo kuatkan, ya. Jadi kita pada akhir zaman ini, inilah perbekalan untuk kita menghadapi akhir zaman. Waktu kemarin kita ngadain acara jadi pengantin Kristus seperti apa. Dan sekarang di Bandung ini perbekalan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ya, kita melayani, jangan stop. Bukan berarti kita melayani Tuhan dan kita nggak ada doa. Kita tetap doa. Saya bangun tiap hari jam 3 loh saudara. Bel 2 HP udah ngedering jam 3. Jadi saya mau gak mau ngebangun saudara jam 3. Mulai doa, mulai penyembahan, mulai baca firman, mulai sekarang ditambah doa peperangan setiap hari saudara. Ya, doa deklarasikan imanmu, perkatakan apa yang kau mau. Ya, makanya kalau mulut kita berkuasa, karena mulut kita tidak pernah bohong lagi, tidak pernah ngomongin orang lagi, jelekin orang lagi, mulut kita tidak pernah dusta lagi, iri lagi. Perkataan kita ini perkataan membangun, ada nasihat, ada firman yang Tuhan taruh di mulut. Oleh sebab itu ada kuasa lewat doa. Ya, jadi hati-hati dengan mulut kita. Jangan berkatakan yang negatif. Apa yang kau gemakan, apa yang kau keluarkan negatif, engkau akan makan hasilnya. Perkatakan yang baik, perkatakan iman, perkatakan firman, perkatakan apa yang kau mau mengenai keadaanmu,
Pelayanankah, pekerjaankah, keluargakah, dengan sakitmu kah? Katakan semua yang baik. Ya saudara, suami saya juga lagi dalam operasi katarak. Nggak lihat, burem. Perkatakan di dalam nama Yesus, aku sembuh, aku lihat, aku jelas, aku ambil kornea mata dari surga. Saya katakan, mulutmu ada kuasa, perkatakan. Ya, jadi saya, ayo push lagi. Anak saya bilang, Mami, beri papi kekuatan lagi, beri papi, maksudnya jangan biarkan down dalam keadaannya sekarang ini. Ya udah, memang beban masih ada, masalah pasti ada. Kita masih hidup di bumi, masih nginjak. Saudara, kita masih perlu uang, perlu makan, perlu kerja. Ya, perlu lelah. Masih ada air mata di bumi ini. Tapi kita maju terus. Ya, jangan persoalan kita jadi beban lagi. Jangan. Tapi Tuhan bilang, anggaplah persoalan yang kamu alami persoalan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat aku berikan masalah, Tuhan bilang, aku sudah berikan jalan keluar. Ya, Tuhan udah ada di penghujung kehidupan kita, di penghujung doa kita, udah ada jalan keluar, udah ada solusi. Tapi yang Tuhan mau, roh kita makin kuat, makin kita cari Tuhan, makin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya saudara, puji nama Tuhan, saya percaya perbekalan ini membuat kita kuat lagi. Kita pas Agape ini misinya pertama menjadi pengantin Kristus, kedua jadi penuai. Jangan kita melayani jadi penuai tetapi Tuhan gak kenal. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat, sudah menyembuhkan, sudah mengusir setan? Tuhan bilang gak kenal. Kenapa? Gak pernah bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Gak pernah menjadi mempelainya yang terkasih. Ya, jadi utamakan melayani Tuhan di ruang doamu, baru melayani di mana-mana. Ada lagi teman, saya tutup dengan kesaksian ini ya. Ada teman, aduh Ci Maria, aku capek deh. Keluargaku tuh, aku injilin, aku doain, aku rindu mereka bertobat terima Yesus. Aku kadang lemah loh, kadang capek. Tapi ingat lagi, ternyata di sorga itu ada mahkota katanya. Semangat lagi saudara. Ada 5 mahkota, bahkan banyak mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota apalagi saudara. Ada di kitab Wahyu ya. Iya betul saya bilang. Orang Kristen masuk surga misalnya sama-sama betul. Tapi mereka ada yang punya rumah, ada yang enggak. Ada yang punya mahkota, ada yang enggak. Mereka di surga pun ada tingkatannya saudara. Itu kejar yang kekal. Harta yang kekal itu kita kejar. Dan kita bangun selama kita masih di bumi ini. Kita masih diberi kesempatan untuk membangun rumah kita yang kekal di surga. Beda, upah beda. Jangan saudara harap, oh sama semua. Enggak. Ya, oke, semua masuk surga, percaya Yesus masuk surga, hidup benar, hidup kudus. Tetapi upah beda-beda. Makanya ayo lebih keras lagi untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa, ya, bersaksi dimanapun kita berada, dan kita jangan pernah lelah melayani. Ya, Ketua Pas Bandung juga semangat terus ambil doa puasa. Daniel ya, ini rolling dari Depok, Bandung. Nanti saya lanjut lagi Jakarta, Serpong, dan dari subscriber yang rindu untuk ambil doa puasa. Karena beda. Kalau dengan doa dan puasa ada kekuatan roh yang luar biasa. Ada satu perbedaan. Walaupun dari luar biasa-biasa, tapi yang di dalam ini roh kita semakin kuat, semakin perkasa. Karena kita sudah nabung dulu. Isi amunisi, itu kata W. Dia mau perang semua kita ya. Isi amunisi dari tahun ini. Karena tahun-tahun depan masa yang sukar. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan mujizat yang supranatural. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan acara pengurapan, dan setelah itu I just woke up. I was woken up asleep. Jesus is coming very soon, and I just have to tell you that you have to repent and you have to come to Him. He woke me up and tell you that He's coming soon. Like, this is serious, whether you believe it or not. Please listen to me, and please come to Him, because He's calling for His children. Our bridegroom is coming, and you have to be prepared, and your oil lamps need to be full.
I'm sorry. I don't normally do this. But I just have to tell you, I've got to reach as many people as possible. I come on here, I don't care how I look. I don't care if you believe or not. It's gonna happen. And I don't want anyone to be left behind. So please, even if this message can reach one person, please repent and please come back to him. Please. The time is coming to an end. And he's coming for his church, and he's going to rapture us, whether you believe it or not. He promised us a covenant, and he's going to come back for his bride. And I'm going to take that cup, and I'm going to drink from it. Please, please,